أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه wasallim. Sebagai Rangsumando, saya sedang berjuang untuk menjadi, walaupun bajunya hijau, tidak menjadi Rangsumando langau hijau gitu. Ya, sebab menjadi bagian terhormat. Saya melihatnya terhormat, walau dalam suku matri lokal secara antropologis ada kesan yang kurang pas ditafsirkan ketika Sumando seperti debu di atas tungku. Ya, ini tentu bukan yang dimaksud oleh para pembentuk budaya yang menurut saya sangat luar biasa. Apa? Tigo tali sapilinan gitu ya. Tigo tungku sejarangan. Adalah sebuah konsep budaya yang dengan cerdas disusun oleh para ulama dan cadia pandai di sini, bekerja sama dengan pemikiran-pemikiran strategis nenek mama. Ini sebetulnya sebuah konsep berkeluarga yang ideal dalam pandangan agama Islam khususnya. Jika kita melihat dengan cara yang positif. Tapi boleh jadi konsep ini disalah tafsirkan sehingga kemudian bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Sehingga keluarlah dari prinsip-prinsip adat basandi syara, syara basandi kitabullah misalnya dalam masalah kewarisan Islam. Nah, saya berusaha untuk belajar menjadi Rangsumando nenek mama yang bersama-sama untuk membawa seluruh keluarga besar masuk surga semuanya. Tentu satu saja caranya. Harus menjalani hidup adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Walaupun saat ini sulit sekali. Sulit sekali karena khususnya orang Minang setelah saya pelajari antropologinya, lebih rumit menghadapi perkembangan zaman ini dalam membentuk keluarganya, karena sistemnya betul-betul sudah berhadapan dengan situasi zaman modern yang sudah banyak Rangsumando menyulitkan posisi nenek mama karena sifat-sifatnya yang tidak bisa menjadi sebagaimana seharusnya Rangsumando. Tapi ini adalah zaman yang kita tidak bisa menghindarinya. Bapak dan Ibu sekalian, dulu kalau orang ketemu ulama itu minta doa, kalau ibu-ibu sekarang minta foto. Ini sebuah pergeseran. Jadi upacara selanjutnya bukan lagi minta doa tapi minta aja foto. Saya yakin setelah ini bakal ramai juga nanti. Ini sebuah pertanda bahwa memang ada pergeseran. Juga begini misalnya, tanpa disadari sebetulnya anak-anak kita ini sedang berada dalam satu ancaman sosial yang tidak pernah Bapak Ibu mengalaminya dulu waktu masih kecil atau masih seperti mereka. Tidak pernah. Saya membuka Line ini apa ya? Ibu-ibu tahu ya Line ya? Ya tahu. Tapi yang nenek-nenek bersabarlah. Dan berpikir keras nanti cari tahu. Ini Line ini sejenis makanan bubur kampiun atau
lontong sayur. Setelah saya buka, ini cara atau metode anak-anak kita berkomunikasi banyak sekali pornografinya. Dan membuat anak kita rusak otaknya, tapi orang tuanya tidak tahu. Anak kita bisa menjadi bodoh sebodoh-bodohnya karena pornografi, hal-hal jorok dilihat di situ, tapi orang tuanya tidak tahu. Dan kita tidak bisa menghindarinya. Padahal ini setiap hari dibuka oleh anak-anak kita. Dengan mudahnya mereka melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin bacakan satu ayat supaya kita semua ingat terus. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum. Peliharalah dirimu. Wa ahlikum. Dan pelihara pula keluargamu. Nara. Dari siksa api neraka. Ayat inilah yang kemudian saya ambil menjadi tema masuk surga sekeluarga. Jadi dari kata-kata peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Supaya kita bisa masuk surga sekeluarga. Caronyo. Ada 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama, suami. Mulai hari ini para suami harus menjadi pemimpin masuk surga sekeluarga. Siap? Suami harus apa? Menjadi pemimpin masuk surga sekeluarga. 2, istri. Istri harus menjadi pendamping masuk surga sekeluarga. Siap istri? Siap apa? Menjadi pendamping suami masuk surga sekeluarga. Yang ketiga, kakek dan nenek harus menjadi teladan masuk surga sekeluarga. Ada kakek dan nenek di sini? Ada mertua? Semua harus menjadi apa? Teladan masuk surga sekeluarga. Anak-anak. Anak-anak harus menjadi jembatan sekaligus pejuang masuk surga sekeluarga. Anak-anak harus menjadi apa? Jembatan sekaligus sebagai pejuang masuk surga sekeluarga. Baik. Budaya berada di surau. Telah bergeser pindah ke Lapau. Dari Lapau pindah ke mall. Ke pasar-pasar. Dan sekarang sudah pindah ke internet. Inilah perubahan yang tidak bisa kita hindari. Dulu, orang kalau berada di tanah suci, berkirim surat ke tanah air, mungkin 2-3 bulan baru sampai. Atau 1 bulan paling cepat. Sekarang, sudah bisa kirim video. Apa yang terjadi di Mekah, dia bisa perlihatkan secara langsung di Bukit Tinggi. Sekarang ini zaman berubah. Dan itu berarti ada cara-cara baru yang harus dimiliki oleh suami, istri, kakek dan nenek, dan anak-anak dalam menjalani hidup saat ini. Kalau ini tidak diperhatikan, maka perjuangan untuk masuk surga sekeluarga menjadi sulit. Nah sekarang saya ingin berikan langkah-langkah sederhana.
di surga. Satu hari, kan kalau digambarkan itu ada al-muqarrabun, ada ashabul yamin, ya, dan ada ashabul masy'amah. Wa kuntum azwajan thalatha. Dalam menuju surga, kalian terbagi menjadi 3 golongan. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Orang yang paling hebat adalah, atau keluarga yang paling hebat adalah keluarga yang selalu bercita-cita bagaimana caranya kita bisa masuk surga, dan semua yang kita kerjakan agar bermula menjadikan rumah tangga kita sebagai baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu yang selalu difikirkan. Bagaimana caranya? Mulai dari makanan dan minuman di rumah, kemudian pendidikan anak-anak, lalu kemudian pergaulan anak-anak, lalu kemudian bagaimana Quran menjadi prioritas utama di rumah, yang seperti tadi Pak Kasmen sampaikan. Ukuran anak-anak kita itu kita sudah sukses atau kita gagal mendidik anak dilihat dari yang pertama kali, apakah dia sudah mendirikan sholat ataukah belum. Siapa yang punya anak laki atau perempuan sudah balik, tapi ketika mendengar azan laki-laki tidak ke masjid, siapa? Berarti gagal dia mendidik anaknya. Walaupun sekolahnya tinggi. Buat apa cari uang banyak-banyak, sekolahkan anak setinggi-tingginya kalau pada akhirnya masuk neraka. Naudzubillah. Ukuran kita itu 2. Bagaimana salatnya dan dengan bagaimana Al-Qur'annya. Bukan berapa matematikanya, berapa bahasa Inggrisnya. Memang menyedihkan anak-anak yang tidak pandai bahasa Inggris karena kesulitan memahami bahasa manusia di dunia. Tapi lebih kasihan lagi anak-anak yang tidak paham Al-Quran karena tidak memahami pesan Tuhannya. Itu lebih menyedihkan sekali sehingga dia tidak tahu arah menuju surga. Karenanya hari ini saya berada di sini sedang belajar agar tidak menjadi rangsumando lapiak buruk. Saya tidak paham apa yang saya katakan tadi Pak Kasman. Atau rangsumando kacang miang gitu. Sebab betapa buruknya kita menjadi manusia yang tidak bisa memperjuangkan sekeluarga masuk surga semuanya. Untuk seperti itu, saya masih ingat, bapak saya memang tidak tinggi pendidikannya. Guru besar saya dalam hidup saya adalah ibu saya sendiri. Demi Allah saya bersumpah, hari ini di usia saya menjelang 50 tahun, karena ibu saya lah yang mengajarkan Al-Quran kepada saya dari alif sampai ya, dan saya tidak boleh belajar dulu keluar sebelum membaca Quran sampai khatam di hadapan ibu saya. Dan sampai saat ini siapapun yang saya ajarkan Quran, semoga 100% pahalanya juga untuk ibu saya. Saya ingin bertanya, siapa ibu-ibu di sini yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya dari alif sampai ya? Angkat tangan. Yang mengajarkan sendiri anaknya. Padahal budaya orang Minang Kabau, pantang punya anak tidak pandai baca Quran. Sama saja orang Minang yang tidak pandai baca Quran, kehilangan Minangnya, tinggal Kabaunya. Dia akan menjalani hidup seperti hewan. Bedanya orang hidup dengan orang mati. Idza da'akum lima yuhyikum. Jika diseru kepada Al-Quran, digambarkan di dalam Al-Quran, maka kalau orang itu hidup, pasti dia akan datang.
Tapi kalau orang mati itu, jika diseru kepada ayat-ayat Allah, maka dia tidak bergeming. Hewan saja, jika berada di tengah sawah, lalu motor kita melewat di situ, dipencet klakson, masih bisa minggir. Tapi manusia yang lebih berbahaya dari hewan, manusia yang lebih sesat dari hewan, dibacakan Al-Quran pun dia tidak bergeming. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mungkin dia bisa masuk surga, padahal jalan masuk surga semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Apa itu jalan yang lurus? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jalan lurusnya adalah ini, Alkitab. Yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dan sayangnya memang hanya bisa dijadikan hudan lil muttaqin saja. Bisa menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa saja. Kalau dia tidak bertakwa, apa ini isinya? Ini tulisan keriting semua. Apa maksudnya? Imam Syafi'i bilang, ya Allah betapa rahmannya engkau. Sebetulnya cukup surah Al-Ikhlas saja engkau turunkan di dunia, rasanya sudah cukup. Tetapi dengan kasih sayangmu, kau turunkan Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Betapa rahmat dan kasih sayangmu. Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir di sini lulus Ramadannya. Diterima amal ibadahnya. Diampunkan semua dosa-dosanya. Dan sudah ada yang mendapatkan Lailatul Qadar di akhir Ramadannya. Dan yang paling penting semuanya, la'allakum sudah menjadi orang bertakwa semuanya. Mau tahu apakah sudah jadi orang bertakwa atau belum? Setelah Ramadan masih pegang Quran atau sudah tinggalkan Quran? Yang benar. Siapa yang masih baca Quran setelah Ramadan? Sejujurnya. Yang benar, yang masih pegang Quran. Seperti waktu Ramadan kemarin. Jangan-jangan sudah ada yang nanti ketemu. Selama tinggal Quran ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Na'udzubillah min dzalik. Kembali lagi kepada Al-Quranul Karim. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Sampai di sini. Ada surga Aden yang disediakan bagi keluarga-keluarga yang saleh. Jadi keluarga-keluarga yang bisa masuk surga sekeluarga nanti tempatnya di surga apa namanya? Surga Aden. Jannatu Adenin yadkhulunaha. Apa syaratnya agar kita bisa masuk surga sekeluarga? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang bisa masuk surga sekeluarga adalah kalau orang-orang tuanya, bapak-bapaknya dan ibu-ibunya, kakek neneknya adalah orang-orang yang saleh. Istri-istrinya, suami-suaminya berjuang juga menjadi orang yang saleh dan salehah. Dan anak-anak cucunya semuanya dididik menjadi keturunan yang salihin dan salihat. Ini syaratnya. Makanya supaya punya keturunan yang saleh, bagaimana doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Apa tandanya anak kita sudah jadi orang saleh? Bagaimana doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana
wa taqabbal du'a. Tandanya kalau orang tua itu menginginkan keturunannya yang saleh, selalu berdoa seperti Nabi Ibrahim tadi. Bagaimana doanya? Rabbi habli minas salihin. Kalau ingin melihat anaknya jadi orang saleh, apa doanya seperti doa Nabi Ibrahim tadi? Jadikanlah aku orang tua yang mendirikan salat, dan jadikanlah anak-anak keturunanku anak-anak yang mendirikan. Bagaimana doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dari tadi yang berdoa buat anak itu suami atau istri yang saya bacakan tadi? Barusan nih saya bacakan doa-doa untuk anak. Yang membacakan suami atau istri di ayat ini? Dalam kehidupan sehari-hari siapa yang sering doakan anak? Suami atau istri? Halo? Suami-suami sering mendoakan enggak? Suami-suami itu doakannya, ya Allah, luaskanlah rezekiku, berikanlah keuntungan yang besar daganganku. Justru malah terbalik, istrinya yang membacakan doa buat anaknya. Padahal di dalam Al-Quran cuma sekali digambarkan istri mendoakan anaknya. Yang banyak di dalam Al-Quran itu adalah suami yang mendoakan anaknya. Apalagi kalau mau lebih bagus lagi, doa suami supaya menjadi keluarganya itu yang saleh dan salihah. Siapa yang punya anak sudah besar susah sholatnya? Banyak ya. Sesudah besar merasa sudah khatam baca Qurannya dan sekarang malas baca Quran lagi. Siapa yang punya anak seperti itu? Mungkin kurang doanya. Saya mau ajarkan doanya, mau? Ikuti saya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Oh, berarti jarang dibaca. Kalau sering dibaca pasti ikutnya gampang. Saya coba tes yang agak panjang. Kalau pendek-pendek pasti bisa ikut, tapi saya mau tes. Ini doa ini sering dibaca atau tidak? Oh, berarti cuma saya dengar. Coba saya ulangi sekali lagi. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Alhamdulillah masih ada lah 2%. Ikuti saya. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni, teruskan, minal muslimin. Itu terusannya pendek sekali, 2 kata. Artinya begini, Rabbi auzi'ni, Tuhan ajarkan kepadaku, mampukan aku untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku melalui perantaraan kedua orang tuaku. Kalau anak-anak sudah jarang bersyukur terhadap nikmat Allah, terhadap nikmat Allah lewat orang tuanya, berarti ini anak berbahaya. Anak seperti ini biasanya selalu merasa kurang. Anak seperti ini biasanya selalu melawan kepada kedua orang tuanya karena kurang bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan lewat orang tuanya itu. Dan ini berarti orang tuanya juga gagal mengajarkannya. Baik. Sebetulnya lelaki Minang itu diajarkan menjadi lelaki tangguh. Ketika di rumah gadang yang berkuasa adalah Bundo Kanduang. Ketika laki-laki harus menjadi marapulai. Dan ketika tidak mendapatkan tempat istimewa untuk memiliki harta. Sebetulnya orang Minang sedang dididik oleh nenek mamanya. Dengan sistem yang dibangun oleh para cari pandai dan ulamanya untuk menjadi laki-laki yang tangguh. Untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang kuat sehingga lahir orang-orang hebat dari ranah Minang ini. Baik mereka yang ulama
intelektual, maupun para pejuang dan mujahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir orang-orang hebat. Ini sebetulnya sebuah sistem kekeluargaan yang memang material lokal atau istilah antropologi disebut dengan usul lokal, bukan untuk menyudutkan laki-laki, bukan untuk menghinakan laki-laki, tapi untuk menjadikan laki-laki itu adalah laki-laki kesatria. Bagaimana caranya dia berjuang di hadapan keluarga istrinya menjadi rang sumando nenek mama itu. Di atas prinsip-prinsip adat basandi syarak basandi kitabullah itu. Dan dia yang harus menafkahi keluarga besarnya dengan semampu yang bisa dia lakukan, dengan tidak merasa memiliki. Dan ini sebetulnya adalah sebuah mental zuhud. Mental zuhud dalam bahasa agama, kalau dia sudah melakukan itu, tapi memang tidak mudah. Kalau di rumahnya tidak dididik menjadi laki-laki yang bertauhid, la ilaha, kalau kurang la ilaha illallahnya, berat untuk menjadi seperti itu. Karenanya dia akan menjadi pencari dunia, pecinta dunia, menjadi orang yang pelit. Akan banyak nanti julukan-julukan yang akan diberikan oleh keluarga perempuan terhadap laki-laki seperti ini. Ini tugas siapa mendidik anak menjadi kesatria? Bapak dan Ibu sekalian, kalau ingin menjadi anaknya terhormat nanti, kata kuncinya, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa laysa bil fulus, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, wa laysa bil mal. Kalau ingin anak keturunanmu terhormat, kalau ingin anak keturunanmu nanti mulia, bukan dengan harta, bukan dengan tahta, juga bukan dengan dunia. Dia hanya akan menjadi orang mulia dengan ilmu di dunia dan dengan ilmu di akhirat. Dan di kedua-dua tempat dia hanya akan mulia dengan ilmunya. Nah, kembali kepada ayat. Ilmu apa yang harus diajarkan kepada seluruh isi keluarga adalah bagaimana menjadi lelaki saleh, bagaimana menjadi istri yang salihah, dan bagaimana menjadi anak-anak yang salihin dan salihat. Caranya begini. Ya, tadi saya sudah menyampaikan soal Quran, saya sudah menyampaikan soal salat. Ini wajib, ini tidak bisa tidak. Jadi nanti kalau sudah azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana cara ibu bangunkan anak sholat subuh biasanya? Ayo bangun. Nanti masuk neraka kamu, begitu ya? Waduh, anak tidak mau bangun subuh kalau gitu caranya. Sepohon kayu lebat. Buahnya dulu atau bunganya dulu? Lebat bunganya serta buahnya, gitu ya. Walaupun apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun, tak ada gunanya. Sekali lagi, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, kalau tidak sholat tidak ada gunanya. Itu nomor satu. Sudah, kemudian saya sudah masuk ke ilmu, dan sekarang adalah masuk kepada akhlak. Nah, ketika masuk kepada akhlak, di sini banyak orang-orang tua yang sudah mulai kehilangan anaknya. Di sini banyak. Sudah mulai banyak nggak narkoba di Bukit Tinggi? Narkoba sudah mulai banyak? Hilang sudah generasi kalau sudah kena narkoba. Anak yang sudah kena narkoba tidak akan pernah bisa sembuh selamanya.
tidak ada kata sembuh kalau anak sudah kena narkoba. Seseorang dikatakan sembuh dari narkoba kalau dia meninggal dunia tidak pakai narkoba. Saya ulangi. Anak itu dikatakan sembuh kalau dia meninggal dunia dalam keadaan tidak memakai narkoba. Persoalannya adalah banyak anak-anak kehilangan ayahnya, banyak anak-anak kehilangan ibunya. Karena ayahnya sibuk sendiri, ibunya juga tidak perhatikan anaknya. Saya tidak tahu kalau di Bukit Tinggi, Ustaz, ibu-ibu di Bukit Tinggi yang tidak mengurus anak atau lupa mengurus anak biasanya sibuk apa? Ya? Dagang. Ya. Yang kedua apa? Ya, pegawai kantoran. Terus apa lagi? Tani sawah. Bagus bekerja. Bagus jadi pegawai. Insya Allah halal penghasilannya. Dan mudah-mudahan pekerjaannya bisa menjadi jembatan dia masuk surga juga. Asal tidak meninggalkan kewajiban mendidik anak-anaknya. Asal memberikan waktu yang terbaik setelah pulang dari kantor untuk memberikan satu ayat setiap hari atau satu hadis setiap hari. Kalau tidak hafal ayatnya, tidak hafal hadisnya, tunjukkan dengan perbuatan, dengan teladan. Kalau tidak hafal ayatnya, tidak hafal hadisnya, minimal sampaikan maknanya. Banyak pepatah-pepatah Minang yang saya lihat luar biasa itu. Cuma saya lupa untuk mengingat satu-satu. Apa kemarin istilahnya kemenakan anak di pangku. Kemenakan di bimbing. Orang kampung dipatenggangkan. Banyak enggak orang-orang tua itu kerja sendiri lupa sama anaknya? Ada. Orang tua seperti apa itu kalau dalam bahasa Minang? Kalau istilah orang Sumando seperti apa istilahnya orang seperti itu? Dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri, ini seperti Sumando pejantan saja, kurang manfaatnya. Apa istilahnya itu? Sumando pejantan itu. Hah? Bukan langau hijau, ada satu lagi itu. Hah? Lapiak buruk. Itu lawan katanya. Lawan kata lapiak buruk ada satu lagi. Apa istilahnya? Apa paja atau apa namanya? Udah nanti sajalah, saya juga lupa. Ada juga yang sifatnya hanya memperhatikan keluarganya, tapi tidak memperhatikan keluarga besar pasangannya. Tidak. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan wa anfusakum wa ahlikum, dan keluarga-keluargamu, keluarga-keluarga besarmu, naran, dari siksa api neraka. Sekarang fungsi nenek mama itu harus lebih ketat lagi, membimbing anak-anaknya, kemenakannya semua. Kembalikan kembali prinsip itu, anak di pangku, kemenakan dibimbing. Itu sekarang masih ada nggak? Masih ada nggak itu? Kenapa terjadi seks bebas di Bukit Tinggi? Kenapa banyak narkoba di Bukit Tinggi? Karena sekarang sudah dunia terlalu penting, uang terlalu besar, harta menjadi tujuan. Ukuran seseorang terhormat dunia lagi, na'udzubillah min dzalik. Kalau ini terus yang terpelihara dan tidak segera kembali membangun kembali Bukit Tinggi berdasarkan adat basandi syara basandi kitabullah, anak betul-betul dipangku. Apa yang dimaksud dengan dipangku? Pangku, talkinkan di telinganya, bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
talkinkan di telinganya, bacakan hadis-hadis Nabi SAW. Di pangku bisa bermakna ketika dia tidur, peluk dan bacakan ayat-ayat Allah sampai dia hafal. Hafal karena orang tuanya berulang-ulang membacakan ayat Quran kepada anaknya. Waktu saya menjadi juri di RCTI acara Hafiz Quran, ada satu anak hafal Quran itu karena setiap hari ayahnya memangku anaknya. Bagaimana caranya? Setiap anak pergi sekolah, anak ditaruh di depan, duduk di motornya. Ini bahasa saya dipangku, dalam pengertian yang luas. Karena mulut ayah dekat dengan telinga anak waktu mengantar anak-anak sekolah. Dibacakan setiap ayat beberapa kali. Sehingga sampai sekolah, ayahnya berhasil mengulang-ulang 5 ayat. Mari sama-sama kita baca juz amma misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahnya bacakan ini. Amma yatasaalun. Di telinga anaknya. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Anaknya diminta mengulang sambil naik motor. Anaknya sudah bilang sama ayahnya, amma yatasaalun. Baik, lanjut ke ayat berikutnya. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Ayat yang seperti ini, motornya dijaga oleh malaikat untuk tidak jatuh. Ayat yang seperti ini mendapatkan pahala yang besar dan tidak akan pernah bisa dilupakan oleh anaknya. Ayah, ibu yang sibuk mencari uang tidak didoakan oleh anaknya. Karena anak-anak yang mendoakan orang tuanya sibuk mencari uang dan tidak memperhatikan anaknya, sehingga anaknya lebih dekat kepada temannya, lebih dekat kepada orang lain. Anak sering lupa mendoakan kedua orang tuanya. Setelah sampai di sekolah, anak ini sudah hafal 5 ayat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Pulang, ayahnya jemput lagi anaknya. Siapa ayah-ayah di sini yang setiap hari antar jemput anaknya? Mungkin karena sekolahnya dekat, tidak perlu dihantar. Pertanyaan saya, siapa ayah-ayah di sini yang mengajarkan sendiri Al-Quran kepada anaknya? Kalau suasana terus dibiarkan seperti ini, tunggu saatnya. Anak-anakmu akan menjadi korban. Apakah korban narkoba, korban seks bebas, korban perkelahian, korban pembunuhan, atau setidaknya korban ideologi materialisme, liberalisme, sekularisme, dan semua pemikiran-pemikiran sesat lainnya. Ibu, saya pernah bertanya kepada seorang kiai, kenapa anaknya soleh semua, dan anaknya menjadi doktor semua, S3 semuanya, dan anaknya baik-baik semuanya. Ternyata, ibu ini setiap ketemu siapa saja, kalau ketemu temannya, dia selalu bilang, tolong doakan anak saya. Semoga dia jadi anak yang soleh. Tolong doakan anak saya sedang ujian. Tolong doakan anak saya sedang sekolah. Tolong doakan anak saya. Terus, kepada siapa dia bertemu, dia selalu minta didoakan untuk, kalau ketemu orang soleh, ibu ini minta agar anaknya didoakan. Karena setelah saya tanya ayahnya, apa sih menjadi rahasia Bapak kok bisa mendidik anak begini bagus? Saya tidak tahu. Yang hebat itu ibunya. Setelah kita tanya ibunya juga pekerjaannya cuma sederhana. Selalu minta orang lain mendoakan anak-anak. Itu salah satu cara yang luar biasa. Tapi ada lagi cerita. Cerita yang luar biasa. Anak Batam. Usianya baru 5 tahun. Hafalannya berapa saat itu? Mungkin kira-kira 11 juz. Ya, yang mengajarkan itu ibunya. Ibunya mengajarkan dia bisa hafal Quran sampai sekian juz. Waktunya harus tampil, namanya anak usia 5 tahun kan masih labil.
ketika harus tampil dia menangis. Menangis gara-gara Quran kesayangannya itu disobek-sobek oleh adiknya yang umur 2 tahun. Menangislah dia. Ibunya bilang, "Nak, nanti mama belikan Quran yang lebih bagus dari ini." Tidak mau. Yang nanti covernya warnanya pink, kesukaan perempuan. Tidak mau. Jadi karena Qurannya itu sudah robek-robek begini, dia kecewa. Ibunya pun bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Akhirnya karena banyak Quran di dalam hati ini, sehingga gampang anak ini dinasihati. Akhirnya sambil menangis, dia susun kembali. Quran yang sobek-sobek berapa halaman itu, disusun kembali, dan dia selotip, dia tempel kembali. Saya ingin bertanya, kalau 1 juz robek-robek, Bapak Ibu bisa sambung sendiri nggak? Kalau 1 juz yang sobek, Bapak Ibu bisa sambung sendiri nggak kira-kira? Ini yang membuat ibunya kaget. Ustadz, dia tuh sambil menangis, Ustadz. Saya terkejut-kejut. Kenapa? Karena sambil menangis, dia susun sendiri, padahal ini berantakan. Tapi ketika dia tempel, dia bisa baca, oh ini lanjutannya. Dan dia sudah hafal gambarnya semua. Gambar Quran dia sudah hafal semuanya, dan dia bisa susun sambil kita lem. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang untuk membangun rumah tangga agar kita bisa masuk surga sekeluarga, dibutuhkan komitmen bersama untuk saling terus-menerus menjaga. Dan ingat, di dalam rumah itu banyak setannya. Ada setan khusus yang kerjanya membuat suami istri berkelahi, cekcok terus. Ada yang seperti ini keluarganya? Hah? Kelahi terus. Ada yang seperti itu? Masih ada? Mau saya kasih bagaimana caranya supaya berhenti? Insya Allah kalau dikerjakan berhenti berkelahi dalam rumah, mau? Pertama, mulai hari ini, buat dulu program. Program apa? Masuk surga sekeluarga. Penduduk surga itu di dalam surga digambarkan begini. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Orang-orang di surga itu duduknya bersandar bertelekan. Jadi dia duduk di atas tempat yang empuk dan ada sandarannya. Di surga itu mereka bisa sambil makan buah. Kalau duduk pohonnya merendah, kalau berdiri pohonnya ikut tinggi supaya gampang diambil. Jadi ibu-ibu, coba kondisikan rumah kita seperti ini. Ya, jangan rumah itu kayak rumah hantu. Kalau suami pulang, anak pulang, wajah istri itu kayak hantu di rumah. Tegang. Harus wajah itu menyenangkan. Dan siapkan rumah itu jangan berdebu. Lantainya sering dipel, sofanya sering dihisap debunya, ya, mejanya juga selalu dilap rapi yang baik. Jadikan rumahku adalah surgaku. Suasana itu dibangun. Karena setan itu suka tinggal di dalam rumah yang pengap, yang jiwa orang-orangnya juga tidak sedap. Usahakan kalau masuk rumah kayak penduduk surga. Assalamualaikum, semuanya. Masuk ke kamar anak, anak masuk ke kamar orang tua mengucapkan Assalamualaikum. Qilan salaman. Oke, apa yang terjadi di dalam surga nanti? Yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Pelayan-pelayannya itu untuk ibu-ibu disiapkan pemuda-pemuda yang tampan dan tidak pernah tua selama-lamanya. Setiap ibu disiapkan 1000 pelayan. Yatufu alaihim wildanu mukhalladuna biakwabin wa abariqa. Ada teko, ada ceret dan ada cawan-cawan yang bagus. Dan minumannya tidak membuat mabuk dan tidak membuat pusing. Jadi berikan minuman yang enak buat anak, siapkan minuman yang terbaik buat suami.
Kalau di surga gambarannya jus-jus anggur yang tidak memabukkan, yang enak-enak. Ya, jangan minumannya apa? Itu setiap hari. Selalu berpikir bagaimana menjadikan rumahku adalah dari hal-hal yang sederhana itu. Terus lanjutannya, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Siapkan buah-buahan di rumah bermacam-macam. Walahmi thayrin mimma yashtahun. Dagingnya di surga pun daging-daging burung digambarkan begitu, tapi burungnya tidak sama dengan di dunia. Ini menggambarkan bahwa yang terenak yang disiapkan. Ini randangnya jariang terus. Kalau saya suka. Tapi orang bilang memang cuma punya dua jenis makanan. Yang pertama enak, yang kedua enak sekali. Tetapi ini gambaran surga. Lalu, apa gambaran surga yang lainnya di dalam kehidupan mereka? Walahmi thayrim mimma jazaan bima kanu ya'malun. Kalau perbuatan keluarga atau anak-anak ini baik, kasih hadiah. Kalau perbuatan dia buruk, panggil dan nasihati baik-baik, lalu berikan sanksi yang membuat dia menjadi orang yang baik. Selanjutnya adalah la yasma'una fiha qilan, la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Di dalam rumah jangan keluarkan perkataan yang tidak ada gunanya. Apalagi perkataan dosa. Selalulah qilan salaman. Keluarkan kata-kata yang baik saja kepada pasangan. Jangan mendamprat, berhentilah. Kalau sudah pernah punya pengalaman seperti itu, berhentilah. Apalagi menuduh, apalagi berkata tinggi, bernada keras, tidak sopan seperti itu. Anak-anak sudah harus diajarkan bagaimana bertutur kata yang halus, berbudi kata yang lembut, dan berakhlakul karimah. Itu sudah mulai diajarkan di rumah. Sebab kalau anak sudah melihat orang tuanya berkelahi, anak selalu mendengarkan kata-kata kasar terhadap anak-anaknya dari orang tuanya, ini jiwa anak akan menjadi jiwa yang gersang. Nah beginilah kehidupan surgawi. Apa harus kita lakukan di dunia ini? Begini, satu hari di surga ada yang saling bertanya ketika saling duduk menikmati buah-buahan di surga. Ada yang bertanya, ceritakan dong bagaimana caranya kok kamu bisa masuk surga sekeluarga. Ternyata jawabannya adalah, semua penduduk surga kalau ditanya kok bisa kamu masuk surga sekeluarga, jawabannya ternyata sama. Apa itu jawabannya? Qalu, jadi fa'aqbala ba'duhum ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu waktu kami masih di dunia, di dalam rumah tangga kami sering mengingatkan akan bahayanya siksa api neraka. Keluarga-keluarga yang seperti ini biasanya adalah keluarga-keluarga yang menginginkan keluarganya baik dan masuk surga semuanya. Siapa yang tahu tempat setan di dalam rumah? Di mana? Di WC. Apa doanya masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Rumah yang kotor itu dilihat dari WC-nya dulu. Kalau WC-nya bau, air tergenang bercampur sisa kotoran saat buang air atau cebok di situ tidak bersih, itu setan khubus dan khaba'ith senang sekali di rumah itu. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan sebelum buang air itu lubang WC-nya disiram dulu, lantainya disiram dulu. Rasul bersabda, inna hadzal hashush muhtadarah. Tempat yang paling sering dikunjungi setan itu lubang WC dan tempat yang kotor di rumah. Tapi ada tempat nomor 2 yang sering dikunjungi setan di rumah. Di mana? Ruang TV. Di ruang TV itu tempat setan nomor 2 di rumah. Jadi, kalau kotor WC-nya, kotor tontonannya, maka rumah ini sudah menjadi permulaan neraka bagi rumah tangga ini. Misalnya pencet remote tidak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Yang dicari yang positif atau yang negatif biasanya acaranya. Itu acara dangdut, Indosiar misalnya. Ya Allah, dari jam berapa itu orang goyang itu? Orang Bukit Tinggi sukanya nonton apa? Hah? Sinetron. Hah? La haula wala quwata illa billah. Kalau ingin rezekinya tidak putus-putus di rumah, ya, siapa saja walaupun istri tidak kerja tapi bisa menjadi penunjang rezeki suami, insya Allah rezekinya banyak. Mau gak seperti itu? Mau tahu caranya? Begini caranya. Buat mihrab di rumah seperti Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, selalu didapatinya banyak makanan di mihrabnya Maryam. Zakaria lama tidak punya anak. Bagaimana caranya Zakaria bisa punya anak dan di mana tempatnya? Ternyata Zakaria itu mendapatkan informasi bisa punya anak bukan di rumah sakit. Adalah ketika berada di mihrabnya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi. Ketika Nabi Zakaria sedang berdiri salat di mihrabnya, malaikat memanggil Zakaria. Zakaria, Allah memberikan berita gembira kepadamu bahwa kamu akan mendapatkan anak bernama Yahya. Jadi di mana Zakaria dapat anak? Di mihrabnya. Orang yang punya mihrab di rumahnya, berarti ada tempat malaikat di rumahnya. Berarti akan banyak rezeki di dalam rumahnya. Karena rumahnya sudah menjadi rumah ibadah. Buat mihrab di rumah nggak harus bikin mihrab baru, cukup sajadah saja. Di situ tempat baca Quran, di situ tempat berzikir, di situ tempat sholat-sholat sunnah, di situ tempat beribadah, di situ tempat berdoa, di situ tempat curhat, di situ tempat menangis, di situ tempat sujud yang lama, walaupun dalam kondisi menstruasi, di situ tempat membaca tasbih yang banyak, di situ tempat kita kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di rumahmu ada mihrab, maka di situ tempat malaikat akan mendatangkan rahmat buat kamu di rumah. Setelah kata-kata yang baik diucapkan di rumah, setelah selalu masuk membawa salam ke dalam rumah, berhenti mengucapkan kata-kata kotor di rumah, dan selalu ayat-ayat Quran yang dibacakan di rumah, maka rumahmu sudah menjadi permulaan surga bagimu. Kemarin datang kasus ke tempat saya. Suaminya sudah bersabar. Istrinya selalu cemburu kalau suaminya datang ke tempat ibunya. Istrinya suka cemburu kalau suaminya memberikan uang ke ibunya. Saya katakan di hadapan istrinya kepada si suami, "Hei suami, ceraikan istrimu, pilih ibumu. Seandainya aku menjadi kamu, saya ceraikan perempuan seperti itu. Karena surga kamu wahai laki-laki di depan ibumu, di bawah telapak kaki ibumu. Hai perempuan, istri, surga kamu itu ada pada kaki suamimu. Kalau aturan Allah sudah kamu langgar di dalam rumah, berantakan rumah tangga kamu. Meski salat setiap hari, berjamaah setiap hari, tapi suami tidak berani mengambil keputusan. Walaupun istri bolak-balik pergi haji dan umroh, tetapi selalu membentak suami, tidak taat kepada suami, maka tidak pernah menjadi istri yang berbahagia dan tidak akan pernah bisa masuk surga lewat suaminya. Nah, ini persoalan seperti ini banyak di dalam kehidupan karena sudah tidak mengindahkan lagi aturan-aturan berumah tangga. Surganya suami itu ada pada ibunya. Suami durhaka adalah menjadi anak durhaka di hadapan ibunya. Istri salehah adalah istri yang bersama suaminya taat kepada mertuanya. Suami saleh adalah yang menganjurkan istrinya agar istrinya menjadi anak yang saleh di hadapan kedua orang tuanya. Bukan menghalang-halangi istrinya untuk lebih dekat lagi kepada kedua orang tuanya.
Ini yang disebut rangsumando nenek mama itu. Bukan menjadi rangsumando lapiak buruk itu. Aturan-aturan ini kalau sudah mulai dilanggar, maka tunggu tanggal bencananya. Walaupun rumah tangga ini kelihatan panjang, tetapi selamanya rumah tangga ini, rumahku adalah nerakaku selamanya. Nah terakhir, yang juga membuat rumah tangga tidak bahagia, karena penghasilannya haram, berdagangnya haram. Ini perbuatannya kaum Nabi Saleh. Berdagangnya tidak lagi nyaman. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua pedagang di Bukit Tinggi menjadi pedagang yang jujur. Ada banyak kalau kita mau ceritakan semua. Ya setidaknya yang sedikit ini mudah-mudahan bermakna buat kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.